رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فعتيت إلى حبيبي فحتى يا قلب ورقا صلي على محمد السلام. Ada kata-kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahu orang miskin? Tahu orang miskin? Sudah tahu orang miskin? Yang seperti apa? Nah, orang miskin dalam terminologi kita di Indonesia adalah orang yang compang-camping, duitnya nggak punya, hidupnya melarat, itu kan? Padahal dalam terminologi bahasa Arab, miskin itu artinya orang yang tenang. Karena dari kata sakana yaskunu miskinan, dari kata sukun, sukun itu tenang, sukun itu mati, sudah tidak bereaksi lagi. Itu enggak keluarga kita? Apapun yang terjadi tidak bereaksi lagi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak lagi perdebatan. Apapun yang terjadi, pokoknya seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Begitu enggak? Itu baru namanya sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi lagi. Nah, makanya orang miskin dalam terminologi bahasa Arab itu orang yang sudah sakinah, yaitu orang yang sudah tenang. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Berani doa itu? Berani doa itu? Berani sekarang setelah saya jelaskan. Makanya banyak yang tidak berani, karena miskin maksudnya adalah melarat. Ya Allah, pergaulkan aku dengan orang yang melarat, hidupkan aku bersama orang melarat, dan matikan aku dalam keadaan melarat bersama orang melarat. Mau? Makanya hati-hati ketika belajar bahasa Arab, karena Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang. Jadi Rasul mengatakan, ya Allah, pergaulkan aku bersama orang yang tenang dan hidupkan aku dalam keadaan tenang dan matikan aku bersama orang-orang yang tenang dalam keadaan tenang. Berani sekarang doa itu? Berani. Pakai bahasa Arab juga berani sekarang. Kemarin-kemarin nggak berani. Ada kata-kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahu orang miskin? Tahu orang miskin? Sudah tahu orang miskin? Yang seperti apa? Nah, orang miskin dalam terminologi kita di Indonesia adalah orang yang compang-camping, duitnya nggak punya, hidupnya melarat, itu kan? Padahal dalam terminologi bahasa Arab, miskin itu artinya orang yang tenang. Karena dari kata sakana yaskunu miskinan, dari kata sukun, sukun itu tenang, sukun itu mati, sudah tidak bereaksi lagi. Itu enggak keluarga kita? Apapun yang terjadi tidak bereaksi lagi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak lagi perdebatan. Apapun yang terjadi, pokoknya seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Begitu enggak? Itu baru namanya sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi lagi. Nah, makanya orang miskin dalam terminologi bahasa Arab itu orang yang sudah sakinah,
yaitu orang yang sudah tenang. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Berani doa itu? Berani doa itu? Berani sekarang setelah saya jelaskan. Makanya banyak yang tidak berani karena miskin maksudnya adalah melarat. Ya Allah, cukup beriman pada Allah dan hari kemudian? Tidak. Harus mendirikan sholat. Dan siapa yang bisa mendirikan sholat? Yang sudah berdiri, yang sudah bangkit jiwanya. Yang belum, kayak menuangkan cangkir kosong lagi. Banyak rakaatnya, gak ada hasilnya. Lanjut. Yang menunaikan zakat. Apa zakat? Zakat itu artinya membersihkan jiwa. Menunaikan zakat, memelihara, melindungi kehormatan jiwanya. Tidak pernah dikhianati. Itu hakikatnya zakat. Kalau melepaskan harta, ya itu mah biasa. Toh setiap orang juga bisa. Betul? Tapi banyak yang tidak bisa ya. Ya itu, tukang perhitungan itu. Makanya rezekinya nggak nambah-nambah. Ya. Nah, dan tidak takut pada selain Allah. Jadi yang bisa memakmurkan masjid itu, satu, orang yang beriman pada Allah. Dua, yang beriman pada hari kemudian, hari akhirat. Tiga, yang mendirikan sholat. Empat, yang menunaikan zakat. Lima, yang tidak takut pada selain Allah. Keren. Masuk akal? Pasti makmur masjidnya. Makmur Baitullah. Saya yakin orang yang semacam ini pasti hidupnya sejahtera, berkelimpahan. Cukup beriman pada Allah dan hari kemudian? Tidak. Harus mendirikan sholat. Dan siapa yang bisa mendirikan sholat? Yang sudah berdiri, yang sudah bangkit jiwanya. Yang belum, kayak menuangkan cangkir kosong lagi. Banyak rakaatnya, gak ada hasilnya. Lanjut. Yang menunaikan zakat. Apa zakat? Zakat itu artinya membersihkan jiwa. Menunaikan zakat, memelihara, melindungi kehormatan jiwanya. Tidak pernah dikhianati. Itu hakikatnya zakat. Kalau melepaskan harta, ya itu mah biasa. Toh setiap orang juga bisa. Betul? Tapi banyak yang tidak bisa ya. Ya itu, tukang perhitungan itu. Makanya rezekinya nggak nambah-nambah, ya. Nah, dan tidak takut pada selain Allah. Jadi yang bisa memakmurkan masjid itu, satu, orang yang beriman pada Allah. Dua, yang beriman pada hari kemudian, hari akhirat. Tiga, yang mendirikan sholat. Empat, yang menunaikan zakat. Lima, yang tidak takut pada selain Allah. Keren. Masuk akal? Pasti makmur masjidnya. Makmur Baitullah. Saya yakin orang yang semacam ini pasti hidupnya sejahtera, berkelimpahan. Cukup beriman pada Allah dan hari kemudian? Tidak. Harus mendirikan sholat. Dan siapa yang bisa mendirikan sholat? Yang sudah berdiri, yang sudah bangkit jiwanya. Yang belum, kayak menuangkan cangkir kosong lagi. Banyak rakaatnya, gak ada hasilnya. Lanjut. Yang menunaikan zakat. Apa zakat? Zakat itu artinya sudah saja, jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari. Hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita. Sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang dia, tatap dia. Hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan dia, setelah kita jumpa dengan dia, berikutnya apa? Bicaralah pada dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku.
Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah. Sudah saja. Jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari. Hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita. Sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang dia, tatap dia. Hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan dia, setelah kita jumpa dengan dia, berikutnya apa? Bicaralah pada dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku. Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah. Sudah saja. Jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari. Hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita. Sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang dia, tatap dia. Hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan dia, setelah kita jumpa dengan dia, berikutnya apa? Bicaralah pada dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku. Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah. Sudah saja. Jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari. Hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita... Cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi. Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang. Bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat. Sudah datang tuh. Di waktu yang sama. Ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau. Satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat. Kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi.
Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang. Bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat. Sudah datang tuh. Di waktu yang sama. Ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau. Satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat. Kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi. Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang. Bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat. Sudah datang tuh. Di waktu yang sama. Ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau. Satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat. Kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi. Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang. Bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat. Sudah datang tuh. Di waktu yang sama. Ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau. Satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat. Kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa? Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja di pabrik itu karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu. Kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, namanya surah Al-Ikhlas. Kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa. Dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan saya jenius di mana, cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja di pabrik itu karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu.
kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang, dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, namanya surah Al-Ikhlas, kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas, apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa, dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan saya jenius di mana, cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja di pabrik itu karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu. Kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang, dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, namanya surah Al-Ikhlas, kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas, apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa, dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan, dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya selamat, kamu berkembang. Bukan hanya bertahan, kamu bersinar. Kamu menjadi versi yang lebih jernih dari dirimu, lebih tajam dalam melihat, lebih lembut dalam merespons, lebih bijak dalam memilih. Karena pengkhianatan yang kamu alami telah memperluas kesadaranmu. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu balas, setiap kebaikan yang kamu berikan meski tak dihargai, semua itu dicatat dengan teliti. Dan sekarang, catatan itu sedang dibuka, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang siap naik ke tahap berikutnya. Kamu kini berdiri dalam terangmu sendiri, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Dan di tempat yang tinggi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Bahwa pengkhianatan mereka hanyalah alat semesta untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghambat takdirmu. Jadi, terima pelajaran ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena kamu menyukai luka, tapi karena kamu menghargai pertumbuhan. Bukan karena kamu ingin disakiti lagi, tapi karena kamu tahu, setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah anugerah terbesarmu. Pengalaman pahit yang kamu jalani bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses penyucian. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan, tapi sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sejati. Apa yang mereka lakukan di belakangmu bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga pengasahan intuisi. Kamu belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kamu belajar mengenali energi, bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari getaran yang terpancar. Kamu belajar bahwa senyuman bisa menyembunyikan niat, dan bahwa kedekatan tak selalu berarti kepercayaan. Namun justru dari situlah kamu bertumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api,
Kamu melewati panasnya pengkhianatan untuk menghilangkan karat yang tidak kamu sadari menempel dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu kira akan selalu mendukungmu, ternyata datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang membelamu. Dan kamu memilih diam, memilih bertahan, dan memilih berkembang tanpa harus menjatuhkan. Kini, kamu tidak lagi sama. Energi itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari luka yang telah kamu sembuhkan, dari ketulusan yang kamu jaga meski dikhianati, dari kesabaran yang kamu rawat meski dicurangi. Kini kamu memahami bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Beberapa hanya ditakdirkan hadir dalam bab tertentu, lalu menghilang saat ceritamu mulai berkembang. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru disaring, disucikan, dan dibersihkan, agar hanya energi murni yang ikut bersamamu. Jangan ragu menjaga jarak. Itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Jangan goyah saat mereka mencoba kembali. Ingat, kamu tidak bergerak karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu bukan pelari dari masa lalu, tapi perintis masa depan. Dan saat kamu terus melangkah dalam keseimbangan dan keheningan, semesta akan terus membuka jalan yang tak bisa mereka masuki. Karena medan energimu kini dilindungi, dikelilingi oleh frekuensi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sejati. Yang palsu akan terpental, yang pura-pura akan tersingkir, karena kamu sudah di tahap di mana hanya keaslian yang boleh tinggal. Teruslah melangkah, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali, dan terlalu tinggi untuk dipaksa turun. Biarkan cahaya memisahkan apa yang tak lagi sefrekuensi, karena dalam terang itulah kamu menemukan rumahmu yang sebenarnya. Kini kamu tahu siapa kamu, apa batasmu, dan di mana kekuatan sejatimulah berada. Teruslah melangkah. Jangan tolehkan kepala ke belakang hanya karena terdengar suara dari masa lalu. Biarkan yang pernah menjatuhkanmu belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kamu punya tugas lebih besar, menjalani takdir yang sudah lama menantimu.